Melanjutkan film Wrong Turn yang pertama tahun 2003, kali ini saya akan merangkum film keduanya yang berjudul Wrong Turn 2 Dead End tahun 2007. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah acara reality show yang dibuat di hutan Virginia Barat, di mana semua orang tak tahu jika dalam hutan tersebut terdapat orang-orang gunung yang sangat berbahaya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Masih berlatar di pedalaman hutan Virginia Barat, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang artis cantik bernama Kimberly. Ia sedang memacu kendaraannya melewati hutan untuk pergi ke lokasi syuting. Namun ketika Kimberly balangah melihat handphonenya, tiba-tiba merasa bersalah telah menabrak seorang hingga terpental cukup jauh hingga tak sadarkan diri. Kimberly mencoba untuk mencari pertolongan, namun karena HP-nya tidak ada sinyal dan di sana tak ada orang yang bisa dimintai tolong, ia pun mencoba menolongnya sendirian. Tapi tiba-tiba singkat cerita, kita akan dibawa ke sebuah acara reality show bernama The Apocalypse, yaitu sebuah acara yang melibatkan 6 orang peserta terpilih dari berbagai daerahnya masing-masing untuk memperebutkan uang tunai sebesar $100.000 bagi satu orang terakhir yang mampu bertahan hidup di hutan selama 5 hari. Brando, eat your heart out. It rocks, Sam. Acara ini diatur oleh seorang pensiunan marinir bernama, kita panggil saja Kolonel Dale. Selain mengatur semuanya, Kolonel merupakan orang yang bertanggung jawab atas semua peserta yang mengikuti acara ini. Di antaranya ada Kimberly, wanita cantik yang tadi sudah tewas ketika menuju lokasi syuting, Jonesy, pria ceria namun sedikit mesum, Elena, sang selebritis cantik nan terkenal, Nina, si pelukis handal, Jack, sang atlet football, dan terakhir ada Amber, seorang mantan tentara yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya untuk bisa ikut dan mendapat uang yang banyak dari acara ini. Today's a good day to die. Any different from that other Survivor show? Di lokasi berlangsungnya kompetisi, semua peserta telah berkumpul kecuali Kimberly yang kita ketahui sudah tewas. Di sana Kolonel dan seorang kameramen sekaligus orang yang menginisiasi acara ini bernama Michael atau bisa dipanggil M, berusaha membujuk marah sang produser acara sekaligus pacarnya M untuk menggantikan Kimberly yang saat ini tak kunjung datang. Hey, Michael. Tak lama, semua peserta dikumpulkan untuk mendapatkan briefing sebelum permainan dimulai. Kolonel memberikan arahan tentang peraturan dalam permainan tersebut. Di antaranya, mereka akan dibagi menjadi 3 tim yang terdiri dari 2 orang untuk saling bekerja sama, serta masing-masing peserta akan mendapatkan sebuah kartu yang bisa dibilang adalah sebuah nyawa dari setiap orang. Wait. Setiap kali peserta terkena sebuah jebakan dan tak sengaja membunyikan alat yang disiapkan oleh panitia, mereka harus kembali memulihkannya dengan cara menyelesaikan tantangan yang tertulis pada jebakan, di mana mereka akan dituntun agar menemukan alat lain untuk menancapkan kartu yang mereka miliki agar tidak tereliminasi. Nice work, Dale. All right. Okay, everybody. Dan permainan pun dimulai dengan membiarkan setiap tim berjalan masuk ke dalam hutan. Mereka diawasi oleh ratusan kamera yang tersebar di berbagai penjuru hutan agar siaran terasa sangat nyata. Namun tepat ketika salah seorang panitia sedang kehampangan, tanpa disadari ada orang yang mengincarnya dari belakang dan menyerangnya tanpa ampun. Di sisi lain, Kolonel yang saat itu sedang memasang beberapa jebakan di tengah hutan mendapati kendaraannya sudah diserang menggunakan anak panah. Entah siapa pelakunya, Kolonel langsung mencarinya dan mendapatkan sebuah serangan sehingga Amber yang merupakan mantan tentara terlatih di alam terbuka menemukan sebuah anak panah yang tergeletak di tengah hutan. Awalnya Amber mengira jika anak panah tersebut milik pemburu yang leset, namun setelah berjalan selama 3 jam di tengah hutan, ia tak menemukan bahkan mendengar suara hewan sedikit pun. Yang hal itu membuatnya sangat aneh dengan keadaan hutan ini. You just don't get it, do you? How hot is that?
Sementara itu, Mara bersama Nina tak sengaja mengenai jebakan dan mendapat tantangan untuk menemukan alat atau obatnya di sebuah sungai, sehingga dengan cepat Mara dan Nina mencari sungai terdekat karena waktu mereka hanya 2 menit saja. Dan tibalah Mara dan Nina di sebuah sungai. Mara melihat sebuah alat yang ia perlukan agar tidak terdiskualifikasi dari permainan. Namun untuk membawa alat itu ternyata tak mudah karena tergantung di ujung kayu sehingga setelah berhasil mematikan alat tersebut, Mara dan Nina kembali melanjutkan perjalanan menyusuri hutan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Bukannya menemukan makanan, Mara malah melihat M yang notabene adalah pacarnya sedang melakukan hal tak senonoh dengan salah satu peserta di pinggir sungai. Merasa sakit hati, Mara hanya bisa menangis karena tak menyangka si pacar melakukan hal seperti itu di belakangnya. Ia pun memutuskan untuk mencari telepon untuk meminta staf menjemputnya dan langsung membawanya pulang. Well, you're headed the wrong way. I'm gonna call them from there. Karena emosinya sudah menggebu-gebu, Mara memberanikan diri masuk ke rumah yang ditemukannya di tengah hutan. Ia bersama Nina menyusuri seluruh ruangan berusaha mencari sebuah telepon yang masih bisa digunakan. Namun betapa terkejutnya mereka setelah melihat beberapa foto keluarga yang sangat aneh. God, look at the twins. Tak lama, Mara dan Nina mendengar pemilik rumah datang sambil mengerang kesakitan. Entah apa yang telah terjadi, namun setelah melihat si pemilik rumah melakukan persalinan dengan asal dan melahirkan anak yang tidak normal, Nina dan Mara pun sangat syok berat sehingga untuk lolos dari amukan pemilik rumah, Nina dan Mara menerobos melewati belakang rumah. Namun si pemilik tak membiarkan mereka begitu saja dan melihat Mara terbunuh, Nina terus berlari dari kejaran si pemilik yang terlihat sangat marah, di mana ia akhirnya bisa selamat setelah bersembunyi di balik kayu besar yang tergeletak di sekitaran sana. Setelah berpisah dengan M, Elena memutuskan untuk moyan terlebih dahulu. Ia yang tanpa sadar membuat pasangan orang gunung berantem pun sangat terkejut tatkala tiba-tiba salah satu dari mereka menyerang dan sementara Elena sudah tewas di sungai, kolonel yang sedari tadi sudah tertangkap pun melihat 2 orang gunung membom ayat Mara untuk dimasak oleh koki andalan mereka. Namun ketika kolonel akan dihabisi oleh si koki, ia berhasil mengalahkannya dan langsung melihat kondisi Mara yang ternyata sudah tidak bernyawa. Tak jauh dari sana, kolonel menemukan sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan. Ia melihat pemilik rumah baru saja masuk, sehingga kolonel langsung menyelinap dan menodongkan senjatanya tepat di kepala. Tetapi Don't kill me, brother. I'm a good Christian man. percaya dengan si pemilik rumah, kolonel dengan santainya mengobati luka-luka sambil mengobrol panjang lebar terkait asal-usul semua orang aneh yang menghuni rumah ini, di mana menurut si pemilik rumah, orang-orang itu merupakan penduduk asli hutan yang terpapar zat kimia dari sebuah pabrik kertas yang beroperasi 30 tahun silam. Karena ada satu keluarga yang ngeyel untuk tetap tinggal di hutan dan berdampingan dengan zat kimia ini, ternyata berdampak pada keturunan-keturunan yang dilahirkan, di mana mereka semua memiliki kecacatan fisik dan membuat mereka menjadi seorang kanibal seperti yang tadi sudah dilihat oleh si kolonel. A lot stronger. Hey, I hit one of them youngins once in my pickup. Ya, percaya dengan omongan si pemilik rumah, kolonel dengan santai mengobrol dan mengobati luka-lukanya di rumah tersebut. Namun ketika kolonel sedang memakai baju, tiba-tiba Gotta stay close to my youngins. tanpa diduga sebelumnya, si pemilik rumah tiba-tiba menyerang kolonel dengan alasan orang yang tadi telah dihabisi oleh kolonel adalah anak kandung dari si pemilik rumah itu.
Alhasil dengan menggunakan sebuah bom yang dipasang di baju si pemilik rumah, kolonel bisa mengalahkannya dengan mudah. Ia yang saat itu mengambil semua bom dan beberapa anak panah pun menggunakannya untuk berbekalan senjata yang akan digunakan untuk menghadapi semua orang gunung yang mengancam nyawa dirinya dan semua peserta. Sepulangnya ke mobil yang digunakan sebagai server utama dalam menyiarkan acara ini, M memeriksa semua kamera yang dipasangnya apakah bekerja dengan baik. Tanpa sadar, mobil tersebut ternyata sudah disabotase oleh orang-orang gunung. Mengetahui jika orang gunung sudah mengambil alih mobil tersebut, M hanya bisa pasrah karena tak bisa melawan. Selain ia hanya sendiri dan tak memiliki senjata, orang-orang gunung tersebut sangatlah kuat dan tanpa ampun menyiksa M saat itu juga. Kembali pada peserta yang tersisa, mereka terlihat sedang asyik menyantap barbeque yang baru saja ditemukan oleh Amber dan Jonesy. Mereka tiba-tiba kedatangan Nina dengan kondisi sangat ketakutan, mencoba meyakinkan semua orang. Nina malah dianggapnya berbohong. Ketika Nina melihat daging yang mereka bakar terdapat tato Kimberly, semua orang pun akhirnya percaya dan mengikuti Nina meninggalkan hutan ini. Come on. Mengetahui jika mobil yang dipakai panitia sudah tidak ada di tempat semula, Nina Chase memutuskan untuk mencari sebuah telepon ke sebuah pabrik kertas tua yang berada di luar jalan utama tak jauh dari sana. If we take the road, we're sitting ducks. All right, so I want everyone to stick together and watch where you step. Di tengah perjalanan, Nina Chase melihat Elena sedang disiksa oleh salah satu orang gunung di atas tunggu pohon. Namun ketika mereka berusaha menyelamatkannya, ternyata itu adalah orang gunung yang menyamar sehingga... Dalam kejaran orang gunung itu, Nina CS memutuskan untuk berpencar agar bisa mengelabuinya dan berencana untuk bertemu kembali di pabrik kertas. Orang gunung yang sudah mengetahuinya pun masih bisa menemukan mereka semua hingga bisa menangkap Jonesy dan Amber saat ini. Amber, help me! Sementara itu, Nina dan Jack masih bisa selamat setelah lolos dari kejaran orang gunung yang memburunya. Mereka langsung menuju ke pabrik kertas meskipun tanpa Amber dan Jones yang sudah tewas. Di dalam pabrik, mereka sempat menemukan telepon namun sudah tak bisa digunakan. Sehingga ketika menemukan sebuah mayat dan banyak sekali mobil yang terparkir, mereka sadar jika pabrik ini adalah tempat tinggal orang-orang gunung tersebut. That sounds like I'm screaming. Tak lama, Nina dan Jack mendengar teriakan M yang meminta pertolongan di dalam mobil yang sebelumnya menjadi pusat server. Sehingga tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Tetapi... ya, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh orang-orang gunung untuk menangkap mereka berdua. Sehingga kolonel yang ternyata telah mengikuti Nina dan Jack hingga sampai ke pabrik pun melihat mereka tertangkap dan tak tinggal diam dengan menyelinap masuk ke dalam ruangan tempat di mana orang gunung itu tinggal. Karena kolonel tak sengaja membunyikan sebuah alat komunikasi, orang-orang gunung itu langsung menuju arah suara tersebut dan berpencar mencari penyusup. Karena kolonel tahu jika semua orang gunung cukup peka terhadap bau darah, kolonel mencoba memancingnya dan menghabisi mereka dengan cara seperti ini. Setelah menghabisi dua orang gunung, kolonel langsung berusaha membebaskan Nina dan Jack yang sedang disekap. Namun, baru saja ia selesai menyelamatkan mereka, tiba-tiba... Berhasil menghabisi kolonel, pasangan orang gunung itu langsung mengejar Jack yang belum sempat melarikan diri cukup jauh. Sehingga ketika mereka berhasil menangkap Jack di dekat tempat penggilingan, mereka berusaha memasukkan Jack ke mesin tersebut, tetapi...
Alhasil, berkat pertolongan Nina yang memutuskan untuk kembali menolong Jack, semua orang gunung itu berhasil dikalahkan dengan memasukkan mereka ke dalam mesin penggilingan tersebut. Wow. Setelah semuanya benar-benar selesai, Nina bersama Jack yang mengalami luka cukup parah langsung pulang ke kota asal mereka tanpa sadar jika racun atau zat kimia berbahaya yang dikeluarkan dari pabrik kertas tersebut masih mengalir ke sungai dan dikonsumsi penghuni hutan, termasuk Bayi, salah satu orang gunung yang akan tumbuh menjadi psikopat yang lebih kejam dan kuat dan akan tinggal sebagai penghuni hutan pedalaman Virginia Barat. Tamat, ending yang sangat membrutalkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan biarkan keserakahan dan ambisi mengendalikanmu, karena itu bisa menjadi awal dari kehancuran. Hormati alam dan jangan pernah mempermainkannya, karena konsekuensinya bisa sangat fatal bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya John, mewakili jajaran direk yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.